Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan coba review lah. Seperti itu kurang lebihnya, bukan tutorial tepatnya. Kalau tutorial mungkin untuk proses pemasangan atau penyerpisan seperti itu. Untuk kali ini tepatnya kita akan review rem T120SS ya, seperti itu, yang sudah dimodif sedikit lah, seperti itu kurang lebihnya. Bisa kelihatan di sini yang kita bahas kali ini adalah modifikasi sederhana untuk double disc atau cakram belakang T120SS di sini. Mumpung bengkel juga belum banyak pasien, cuma ada anak-anak lagi benerin, biarinlah buat praktek biar sedikit-sedikit dapat pengetahuan seperti itu. Mohon maaf dalam kesempatan ini kondisi mobilnya kotor ya, seperti ini karena kemarin habis dipakai belanja spare part, kebetulan hujan, belum sempat saya cuci ya sini. Sebelum ke pembahasan, kami jelaskan dulu sedikit di sini ya. Yang kami jelaskan berdasarkan pengalaman pemakaian sendiri di sini untuk perubahan di bagian rem belakang ya, seperti itu. Kita berbicara kelemahan dulu sini. Untuk pengalaman saya pribadi di sini setelah menggunakan cakram belakang T120SS ini, yang pertama kita rasakan di bagian pembongkaran untuk penggantian bearing. Masalahnya kalau posisi masih rem standar atau trombol, untuk membuka as roda, setelah kita lepas roda, kita hanya membuka trombol ya, seperti itu, untuk kemudian melepas baut pengikat as roda. Cuman setelah kami melakukan perubahan seperti ini, tambahannya itu harus melepas bagian kaliper ini dulu ya, seperti itu. Ya dibilang ribet banget sih, enggak, cuma harus membuka kaliper ini, bagian kaliper cakram belakangnya, 2 buah baut pengikat baut 17 ya, seperti itu. Untuk trombol hanya menggunakan baut 12 atau bisa dipukul pakai palu, cuma untuk kaliper sudah dipastikan harus membuka baut 17 dari belakang. Yang kami rasakan ribetnya seperti itu. Untuk proses pemasangan atau pembikinan bracket seperti itu dan instalasi selang dan lain-lain mungkin kami tidak bisa tunjukkan videonya ya. Alasan yang pertama, untuk pembuatan bracket dan perubahan bagian cakram ini kami lakukan malam hari, karena sudah diketahui kalau untuk siang hari kami menggarap pasien-pasien yang datang ke bengkel, seperti itu ya. Jadi untuk mobil sendiri seperti ini otomatis di nomor sekiankan, seperti itu. Cuman kami di sini berusaha sedetail mungkin untuk memberikan cara-cara atau tutorial pemasangan dan perubahan di bagian rem untuk mobil T120SS ini ya. Kami di sini tidak ingin menyesatkan atau mencelakakan teman-teman ya, seperti itu. Karena sudah dikatakan tadi untuk membawa beban di atas 1,5 ton. Jujur kami belum pernah membawa beban seberat itu, karena sudah kelihatan di sini untuk bagian springnya atau pernya sudah kelihatan, sudah kami lepas sebagian ya, itu seperti itu, karena mobil ini jarang membawa beban berat, dengan tujuan untuk kendaraan kosong supaya dibuat jalan itu suspensinya agak lembut lah, seperti itu ya. Dulu pun pernah sekali membawa beban sekitar 1,5 ton, itu pun kepaksa ya, gitu, seperti itu, karena yang nyuruh bawa muatannya itu orang tua sendiri, mau nolak gimana, terpaksa coba bawa beban seberat itu. Cuman yang dirasakan di sini untuk pengereman tidak ada masalah, seperti itu, masih bisa berhenti di pudunan. Cuman bermasalahnya justru di bagian suspensi, karena stopernya keburu mentok ya, seperti itu. Itu tadi berbicara masalah kekurangan. Sudah pasti yang namanya modifikasi mungkin tidak akan sesempurna buatan pabrik ya, seperti itu. Karena kalau pabrikan seperti itu, seperti rem atau apapun itu, sudah pasti dilakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum mobil itu dikeluarkan. Cuma kami patokannya sini karena di bengkel kami belum ada pengetesan rem yang akurat seperti itu.
kami hanya percaya pada ukuran sewaktu melakukan uji kir, karena sudah diketahui untuk mobil barang atau mobil angkutan seperti mobil ini sudah dipastikan tiap 6 bulan sekali dilakukan uji kir. Dan alhamdulillah pada saat pengetesan di bagian rem, mobil ini lulus sempurna untuk di bagian pengereman. Sekarang lanjut kita ke bagian kelebihan ya. Untuk kelebihan memakai cakram belakang seperti ini, untuk yang pertama jelas untuk di bagian penyetelan pedal kaki atau di bagian tuas rem tangan. Sudah dipastikan untuk cakram itu tidak usah untuk melakukan penyetelan, karena untuk cakram itu otomatis bagian pistonnya kalau memang posisi disc brake-nya atau kampas remnya itu udah tipis, otomatis di bagian pistonnya juga maju sendiri seperti bagian depan. Itu untuk kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua yang kami rasakan di sini, untuk di bagian perbaikan, khususnya di bagian seal atau bagian karet rem. Untuk di bagian karet rem, sistem rem cakram sudah dipastikan umur sealnya itu lebih lama dibanding rem trombol. Untuk perbandingannya mungkin sudah teman-teman ketahui, untuk penggantian seal bagian depan di bagian rem cakram dibandingkan dengan seal bagian trombol untuk di bagian belakang, sudah dipastikan umurnya jauh berbeda ya, seperti itu. Jarang kami menemukan di sini untuk seal rem bagian depan atau bagian cakram itu bocor seperti bagian belakang. Untuk kelebihan yang ketiga di bagian rem tangan, sudah dipastikan tidak terlalu sering menyetel seperti rem trombol. Karena untuk rem tangan di cakram mobil ini kelihatan menggunakan khusus memang untuk bagian cakram belakang ya. Sudah dipastikan bagian penyetelan rem tangannya dia otomatis mengikuti pergerakan piston. Sebenarnya untuk merubah cakram belakang atau pengereman di bagian belakang ini ada banyak opsi ya. Opsi yang kami maksud di sini dalam pemasangan atau penggunaan kaliper atau disc brake-nya, piringannya ini sebenarnya ada opsi selain dari menggunakan rem belakang Honda Maestro seperti ini. Kami di sini menggunakan cakram belakang Honda Maestro ya. Walaupun tidak menggunakan mobil Maestro seperti yang kami gunakan di sini, sebenarnya ada banyak cara. Bisa juga digunakan cakram depan T120SS untuk dipasang di bagian belakang seperti ini ya. Bisa seperti itu, cuman untuk kelemahannya mungkin kita harus memikirkan rangkaian atau instalasi untuk rem tangan, karena sudah diketahui untuk T120SS itu pengereman rem tangannya ada di bagian roda belakang ya. Kalau misalnya memakai kaliper atau cakram bagian depan dipasang di belakang di sini bisa menempel, cuman harus mikir lagi untuk bagian rem tangannya. Kalau misalnya teman-teman ingin memasang biar nggak usah susah-susah nyari ya, misalnya memakai cakram depan T120SS di bagian belakang, bisa dilakukan seperti itu. Terus untuk penggantian kampas sudah dipastikan nggak ribet, karena posisi cakram dan depan dan belakang sama kampasnya. Cuman yang harus dipikirkan paling instalasi atau pembikinan bagian rem tangan bisa dilakukan di bagian propeller, mengikuti rangkaian seperti mobil truk ya, seperti itu, atau mobil-mobil katana yang pengereman rem tangannya ada di bagian propeller. Cuman mungkin agak sedikit ribet, harus bikin lagi bracket dan instalasi ke depan di bagian handle. Yang kami gunakan di sini untuk kaliper menggunakan Honda Maestro ya untuk bagian belakang. Sementara untuk disnya atau piringannya menggunakan piringan atau dis bagian depan punya T120SS di sini. Kami menggunakan, maksud saya menggunakan piringan T120SS bagian depan di sini. Untuk yang pertama karena kita punya dis bekas ya, makanya kita pakai di sini biar nggak usah beli. Untuk yang kedua karena bawaan yang ini, bawaan kaliper ini piringannya sudah hancur ya, sudah tipis.
karena kami membeli bagian kalipernya ini bukan membeli baru, kita beli bekasan. Kemudian untuk seal-sealnya kita repair dulu, kita ganti parkitnya semua di dalam karena usianya sudah lama, sudah dipastikan seal-sealnya juga sudah pada getas. Untuk alasan memakai disk atau piringan T120SS bagian depan, tujuannya adalah biar ketika penggantian velg ke velg standar untuk T120SS sudah diketahui kalau ring standar velgnya itu ring 13. Kemungkinan kalau menggunakan piringan atau disk bawaan pasangannya ini, maksudnya pasangan si kaliper Honda Maestro ini sudah dipastikan diameternya agak lebar ya, agak besar. Untuk pemasangan velg standar sudah dipastikan mentok seperti itu. Sedangkan kita ketahui di sini untuk pengujian uji kir setiap bulan 6 bulan sekali itu sudah dipastikan velgnya harus menggunakan velg standar, kecuali yang nembak seperti itu bisa memakai velg ring yang lebih dari 13. Itu alasan kami menggunakan piringan T120SS. Yang pertama, kami sudah punya, walaupun udah bekas ya, cuman kami bubut lagi biar rata seperti ini. Yang kedua, biar dalam penggantian ke velg standar tidak mentok. Untuk yang lebih simpel, sebenarnya lebih simpel menggunakan piringan bawaan atau pasangan si kaliper Maestro ini. Karena untuk PCD baut rodanya sudah dipastikan sama ya, 4x114 atau 4x114 sudah dipastikan langsung jadi ke sini. Cuman harus dipastikan untuk pembuatan bracket di bagian kalipernya. Untuk pembuatan bracketnya harus dipastikan dulu piringan yang mana yang mau dipakai untuk dipasang ke mobil ini. Karena sudah diketahui untuk diameternya pasti beda, untuk bracketnya pun sudah pasti beda ukuran. Kecuali teman-teman menggunakan piringan atau disk punya Honda Maestro, tapi untuk diameternya dibubut dulu, dibikin kecil seperti diameter punya T120SS, sudah dipastikan bisa masuk untuk pemakai ring 13. Untuk ketebalan disk atau piringan, kami di sini melakukan pembubutan untuk mencapai ketebalan kurang lebih 12 mili ya, seperti itu. Sedangkan untuk ketebalan aslinya piringan T120SS ini yang bagian depan kurang lebih sekitar 15-17 mili kalau kami nggak salah, seperti itu. Namun perlu diperhatikan di sini dalam pemasangan disk atau piringan diusahakan untuk di bagian kalipernya seperti ini dikasih toleransi atau spelling ya, longgar. Tujuannya biar nanti kedepannya ketika si mobil ini laharnya rusak atau bearingnya rusak seperti itu, untuk disknya tidak langsung menyentuh ke bagian bracket kalipernya seperti itu. Kecuali memang piringannya memakai aslinya bagian pasangan si kaliper tersebut sudah dipastikan presisi dan nggak usah dilakukan pembubutan. Cuma kami di sini memanfaatkan barang bekasnya mobil ini yang punya depan, maksudnya bekas T120SS yang sudah aus. Cuman untuk dipakai di belakang, untuk dipasangkan dengan kaliper ini masih cukup tebalnya, makanya kami memakai piringan bekas yang ini. Oke, bisa kelihatan di sini untuk instalasi bagian rem tangan ya. Untuk kabel rem tangan kita di sini menggunakan rem tangan aslinya T120SS. Tujuannya karena mungkin memang di sini jauh ya untuk cari spare part Honda Maestro, makanya kami memutuskan untuk pemakaian kabel rem tangan menggunakan aslinya T120SS seperti ini. Karena sudah dipastikan kalau rem tangannya diganti, sudah dipastikan di depannya juga harus dirubah untuk dudukan-dudukannya ya, seperti itu. Makanya kami memutuskan untuk memakai rem tangan, maksud kami memakai kabel rem tangan asli T120SS seperti ini. Untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini. Kita buat bracket seperti ini. Cuman perlu diperhatikan di sini untuk pembuatan bracket diusahakan untuk besinya itu tebalnya yang di atas 5 mili ya, untuk bagian rem tangan diusahakan seperti itu.
Karena kalau platnya terlalu tipis, kemungkinan waktu pas rem tangannya ditarik itu kemungkinan malah bracketnya yang kalah. Bisa kelihatan di sini. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Untuk pemilihan kaliper cakram, sebenarnya teman-teman di sini bebas ya. Mau pilih kaliper dari mobil apapun itu, ngadopsi dari mobil apapun bebas. Cuman yang diperhatikan di sini karena sudah diketahui untuk bagian belakang mobil pickup seperti ini, khususnya T120SS, itu bagian pernya tidak menggunakan per keong. Beda dengan mobil-mobil sedan ya seperti itu. Usahakan untuk pemilihan bagian rem tangannya itu cari yang ada di bagian atas. Karena sudah dipastikan kalau rem tangannya di bagian bawah, untuk pemasangannya mentok ke bagian springnya atau pernya. Makanya kami memutuskan di sini menggunakan kaliper Honda Maestro karena sudah diketahui untuk bagian rem tangannya itu berada di bagian atas seperti ini. Oke, lanjut ke bagian bracket ya di sini. Kalipernya sudah kami buka seperti ini biar lebih jelas ya. Ya kelihatan di sini untuk pembuatan bracket ya, bracket atau dudukan kalipernya. Dipastikan untuk kondisi platnya itu harus benar-benar tebal ya, minimal 1,5 cm atau 15 mili ke atas. Lebih tebal lebih bagus seperti itu untuk kekuatan yang lebih sempurna. Terus yang harus diperhatikan selanjutnya untuk pemasangan bracket, diusahakan menempel ke bagian selongsong atau breh ini. Karena kalau bautnya mengangkang dari, maksudnya karena kalau bracketnya mengangkang dari selongsong atau dari breh, kami menyebutnya seperti itu di sini, sudah dipastikan kekuatannya itu hanya di baut pengikat, tidak ada tekanan ke bagian selongsong. Maka harus dipastikan seperti ini kelihatan. Si bagian bracketnya menempel atau rapet ke bagian selongsong. Bisa kelihatan di sini. Untuk pengikatnya kita ganti posisi bautnya itu dari sebelah sini ya, dari dalam menuju keluar ke sana. Sedangkan untuk aslinya pengikat as roda T120SS ini atau Futura sama seperti itu. Untuk di bagian sini, di bagian dalamnya itu mur. Sementara bautnya dari luar menuju ke sini. Karena sudah dikatakan tadi untuk disnya itu atau piringannya kita menggunakan piringan depan punya T120SS, sudah dipastikan untuk memasukkan bautnya dari sana itu, untuk dimasukkan ke sini sudah dipastikan susah. Makanya kita balik posisinya seperti ini untuk mengencangkannya, posisi memasukkan bautnya dari dalam. Kecuali untuk teman-teman yang memakai dis atau piringan di Honda Maestro, sudah pastikan nggak usah merubah posisi baut ini karena piringannya sudah bisa dicopot terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, kurang lebih untuk bentuk atau posisi bracketnya seperti ini, bisa kelihatan. Cuman kami ingatkan seperti tadi, untuk pemilihan bahannya diusahakan bahan yang tebal ya seperti itu. Yang tak kalah penting dan harus diperhatikan dalam pembuatan bracket atau dudukannya di sini, harap diperhatikan untuk pembuatan bracket itu harus diusahakan si posisi kalipernya ini atau si bracket rem tangannya ini, bisa kelihatan di sini. Jangan sampai apabila si mobil dikasih beban atau muatan, otomatis kan ini si bagian sasis sudah pasti jaraknya semakin dekat atau bahkan sampai nempel ya ke bagian breh atau selongsong. Diusahakan si kalipernya itu tidak mentok ke sasis. Kadang-kadang posisi kita kalau mengendarai mobil, pribadi saya di sini kalau sudah kita duduk di pengemudi di sana di depan, tidak pernah memikirkan kondisi stopper itu lepas atau enggak. Kita hanya fokus ke jalan atau di sensor-sensor speedometer, hanya sebatas seperti itu. Jarang memikirkan kondisi stopper lepas atau enggak. Untuk mengantisipasi hal itu, diusahakan dalam pembuatan bracket harus memikirkan kondisi mentok atau enggak si posisi kaliper ketika dikasih muatan atau ketika stoppernya lepas. Untuk pembagian minyak rem antara roda kiri dan kanan,
kita menggunakan cabang seperti ini. Kita menggunakan cabang minyak rem punya L300 diesel bagian depan. Intinya bebas. Yang penting lubangnya 3 ya, seperti ini. Untuk membagi minyak rem ke roda kiri dan roda kanan. Karena sudah kita ketahui untuk T120 SS yang aslinya itu selangnya cuma 1 ya. Untuk yang dari depan langsung ke roda sebelah kanan. Kemudian diteruskan ke roda sebelah kiri. Untuk pencabangannya kurang lebih seperti itu, bisa kelihatan di sini. Untuk fleksibel yang sebelah kiri, kami menyebutnya seperti itu. Ini selang fleksibel ini kita menggunakan bawaan kaliper si Honda Maestro itu sendiri. Cuma untuk instalasi selang ke bagian depannya seperti ini, kita masih menggunakan selang aslinya bawaan T120 SS ya. Cuma perbedaannya hanya ada bagian pencabangan seperti ini. Bisa kelihatan ya. Teman-teman bebas mau nyabangnya di sini atau di sana. Bebas, intinya harus ada pembagian antara kiri dan kanan ya, seperti itu. Lanjut kita ke bagian kabel rem tangan ya, sebelah depan. Untuk kabel rem tangannya kita menggunakan asli rem tangan T120 SS seperti ini, kelihatan. Tidak kami robah ya. Alasan pertama, males ngerubah untuk bikin bracketnya lagi. Alasan kedua, untuk penggantian part selanjutnya karena mungkin di daerah kami ini daerah agak jauh dari kota ya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kabel rem tangan punyanya Honda Maestro itu sudah dipastikan agak susah ya, harus jauh. Makanya kami menggunakan kabel rem tangan aslinya T120 SS ini. Sudah dikatakan tadi untuk kelebihannya kurang lebih di bagian pedalnya itu sudah dipastikan tidak usah melakukan penyetelan ya, seperti itu. Karena otomatis si pistonnya itu maju ngikuti kalau memang si kampasnya itu sudah tipis. Oke, kita coba di bagian pijakan pedalnya, kita hidupkan dulu mesinnya. Bisa kelihatan di sini. Pijakan pedalnya itu dekat ya. Sudah dipastikan kalau untuk cakram insya Allah semuanya pasti dekat kalau pijakannya. Dengan catatan si bagian bracketnya itu harus presisi atau lurus dengan posisi disnya atau piringannya. Karena kemungkinan kalau posisi bracketnya itu tidak lurus, sudah dipastikan untuk pengeremannya nggak bisa padat ya, seperti ini. Kurang lebih untuk tutorial kali ini cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, seperti itu buat teman-teman yang ingin melakukan sedikit modifikasi di bagian rem bagian belakang khususnya T120 SS. Ya mungkin untuk mobil-mobil lain juga bisa seperti itu, kurang lebih sama lah seperti itu caranya. Cuman kebetulan untuk pembahasan kali ini kami menerapkannya di mobil T120 SS ya. Sampai jumpa dengan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.